Servus guys, balik lagi bareng aku Erik. Jadi guys, hari ini aku pengen share ke kalian tentang aku udah dapat kerja. Seperti yang kalian udah tahu, kalau misalnya kalian ikutin Instagram aku atau bahkan kalian nonton video aku sebelumnya, aku sebenarnya tuh udah dapat kerja full time di satu perusahaan gitu. Nanti aku bakal share juga perusahaannya. Tapi basically di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang proses aku pendaftaran kerja, berapa banyak aku daftar kerja, ditolak, diterima, interview, dan lain-lainnya, berapa kali interview, juga dokumen apa aja yang aku kirim pas lagi daftar kerja, dan juga tips-tips buat kalian yang nantinya mau cari kerja full time juga. Jadi supaya ya aku coba untuk berbagi pengalaman aku aja supaya kalian juga bisa dapat kerja nanti kalau misalnya kalian mau kerja di Jerman. Oke, jadi aku mulai dulu recap dari yang sebelumnya, bahwa aku itu udah cari kerja dari kayak masa-masa pas aku masih kuliah master. Itu tuh aku udah cari-cari kerja. Jadi aku tuh selesai tesis itu kira-kira selesai master tesis atau skripsi akhir Mei. Nah, terus aku udah mulai cari-cari kerja itu dari awal Maret kira-kira. Berarti kira-kira kayak 2 bulan sebelum aku udah tahu aku mau mulai kerja nih. Karena emang dari awal plannya adalah aku pengen udah selesai master terus langsung mulai kerja. Biar nggak ada waktu kosong gitu. Pertama biar nggak lupa, kedua juga biar duitnya ngalir juga. Dan ketiga, biasa kalau misalkan udah ada gap waktu kosong gitu, cari kerja memang lebih susah. Bisa jadi nanti kalau misalnya kalian di interview ditanya, kalian di waktu kosong ini ngapain? Ya bakal lebih sulit lah secara umum. Nah, aku total daftar di 32 perusahaan kurang lebih, dan itu terdiri dari 27 perusahaan di Jerman, 5 perusahaan aku daftar di Swiss. Jadi aku sebenarnya waktu itu memang sempat ada ketertarikan buat kerja di Swiss, meskipun aku tahu bakal sulit, apalagi kalau misalkan aku belum punya pengalaman kerja. Buat kayak pindah negara gitu, itu bakal lebih sulit. Basically gini, kalau misalkan kalian contoh dari Indo, kalian mau kerja di Jerman, kalian nggak punya pengalaman, itu bakal sulit. Tapi kalau misalkan kalian udah punya pengalaman, bakal lebih gampang. Dan demikian juga kalau misalkan aku pindah negara, meskipun aku udah di Jerman, ke Swiss itu ya basically kan pindah negara juga, itu bakal lebih sulit dibanding aku cari kerja di Jerman gitu. Mungkin aku share dikit dulu. Yang di Swiss aku daftar di 5 perusahaan berbeda, semuanya di bidang aerospace, dan 4-nya aku daftar di bidang design engineer, karena background aku memang lebih ke design engineering dan juga management ya, background aku lebih ke situ. Tapi aku cuma dapat interview satu ini yang bukan bagian design engineer, bahkan aku daftar satu quality manager tapi di bagian aerospace juga ya. Cuman aku interview sekali terus ditolak. Ini sebenarnya interview kemungkinan bakal satu-satunya doang sih pada saat itu. Soalnya udah langsung interview sama atasan aku yang bakal kerja fuck up Thailandnya langsung. Ya ditolak karena basically memang aku belum punya pengalaman. Meskipun sebenarnya mereka feedbacknya positif, kecuali aku nggak punya background di situ aja sih. Oke, kalau gitu balik yang ke Jerman. Dari total 32 perusahaan yang aku daftarin, itu ada 18 yang nolak aku, ada 8 yang undang aku untuk interview, sisanya cuekin, didiemin aku, kacangin. Ya, tapi memang sering perusahaan kayak gitu, dan biasanya perusahaan besar memang antara lebih lama prosesnya atau memang suka banget ngegantungin kayak gitu sih, perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, di antara 8 perusahaan ini, salah satunya sebenarnya kayak kind of aku coba-coba, itu di bagian di proses manager di Six, itu nggak ada hubungannya sama aerospace. Itu satu-satunya perusahaan yang non aerospace yang aku daftarin. Makanya itu kayak ya udahlah, udah habis interview, udah sama HR doang langsung ditolak, wajar lah. Nah, sisanya ada yang interviewnya sekali, 2 kali, ada yang ditolak, ada yang diterima. Dan di sini aku pengen langsung kerucutin aja. Jadi sekitar awal Mei itu aku akhirnya udah diterima di 2 tempat berbeda. Dua-duanya di perusahaan aerospace dan bidangnya juga kira-kira ya design engineer, development engineer. Nah, terus kan udah dapat 2 perusahaan nih. Nah, jadi waktu itu sebenarnya ada dramanya sedikit nih guys. Nih kalau gitu sebelum aku cerita dramanya biar enak, aku sebutin nama perusahaannya dulu. Jadi perusahaan yang pada akhirnya aku ambil namanya Acentis, dan satu perusahaan lagi yang terima aku namanya Cevotek. Jadi sebenarnya yang pertama aku interview banget adalah Cevotek. Nah, Cevotek ini tapi pertama tuh aku cuman interview sama HR-nya. Interview sama HR itu waktu itu hari Jumat. Nah, abis itu kayak hari Selasanya, kayak berarti 4 hari setelahnya aku ada interview
sama perusahaan yang lain yang namanya Adsentis ini. Jadi supaya kalian enak denger juga ceritanya, Cefotek ini totalnya aku bakal butuh 4 interview, which waktu itu aku nggak tahu totalnya bakal ada 4 interview, sedangkan Adsentis totalnya ada 2 interview. Ya udah, pokoknya singkat cerita, Adsentis ini udah terima aku, sedangkan yang Cefotek ini aku baru ngelewatin fase pertama. Jadi Adsentis ini terima aku di hari Selasa, terus aku pas ditelepon, dia udah diceritain nih gajinya segini. Oh, oke. Aku bilang akhirnya ya udah aku kabarin akhir minggu ini ya, hari Jumat gitu, di minggu yang sama. Nah, tapi hari Kamisnya aku sebenarnya ada interview sama perusahaan lain yaitu Cefotek ini, dan aku pikir ya udah kenapa aku nggak coba aja, siapa tahu perusahaannya menarik. Ini kan kayak decision jangka panjang gitu, aku nggak pengen ngelakuin keputusan yang salah, nggak pengen ambil keputusan yang salah. Dan pas interview, sebenarnya tuh interviewnya menarik banget. Buat aku pribadi, kayak teman-teman kerjanya besonders menarik, dan juga kayak gedung kerjanya gedung baru gitu, terus kayak kondisi dia bilang kayak iya makan kita dibayarin dan lain-lain. Aku jadi semakin tertarik gitu. Tapi sayangnya dia harus ada fase interview selanjutnya. Terus ya udah aku bilang, aku tuh sebenarnya udah diterima loh di perusahaan si Adsentis ini. Aku nggak sebut nama perusahaannya ya, tapi aku udah diterima. Boleh nggak prosesnya dicepetin, karena aku ya maksudnya nggak mungkin dong kalau aku lanjutin di sini terus tahu-tahu aku ditolak, aku udah lepas itu kan aku malah jadi nggak ada tahu apa gitu kan. Ya udah, akhirnya si Cefotek ini bilang oke, kalau gitu interviewnya ntar hari Jumat sekali lagi ya, karena kita masih ada 2 fase interview lagi. Kalau Jumat positif, Senin pagi kita interview. Wah, aku mikir dong, si Adsentis ini aku udah janji nih hari Jumat untuk kabarin aku mau ambil apa enggak gitu. Oke, tapi aku pikir aku okein dulu aja si Cefotek. Akhirnya Jumat pagi aku interview lagi sama si Cefotek ini. Ya udah, mereka langsung kayak kabarin, oke ini sebenarnya aku udah positif sama kamu, aku mau terima kamu gitu. Cuman nanti Senin harus interview sekali lagi sama CEO-nya. Karena kalau di perusahaan kecil biasa memang nggak apa-apa masih urusan sama CEO-nya gitu ya. Karena Senin kayak bisa bilang kemungkinan besar aku pasti diterima, cuman tergantung gaji dan tergantung kondisi lain-lain gitu. Akhirnya si Adsentis ini, kan aku nggak enak dong, udah janji kabar hari Jumat. Ya udah, Jumat sore-sore udah mepet gitu, aku kayak ketik, aku email gitu untuk ngulur. Aku bilang, iya sebenarnya aku udah tertarik untuk terima ini, cuman boleh nggak gajinya naik segini. Akhirnya aku untuk ngulur tawar gaji guys. Sebenarnya aku tuh mikir bener-bener cuman untuk ngulur doang. Nah yaudah, itu Jumat dah. Sabtu Minggu aku udah kayak mikir keras, ini aduh aku harus ambil yang mana ya, karena aku bener-bener takut banget ambil keputusan yang salah guys. Nah akhirnya Senin pagi interview sama CEO-nya langsung, kayak ditanya lebih banyak Persönlichkeit atau kayak kamu kelebihannya apa. Kalau misalkan aku tanya, ini salah satu contoh pertanyaan ya, kalau misalkan aku tanya teman kerja kamu nih, kira-kira dia akan bilang kelemahan kamu apa atau kelebihan kamu apa gitu. Udah, setelah seiring berjalannya waktu interview, akhirnya dia udah setuju, terus dia ternyata udah siap kontrak gitu di tangan. Nah guys, jadi ini kontrak yang ditawarin, kalian bisa lihat ini udah kayak tebel banget. Nih aku udah ditawarin kontrak kerja, cuman akhirnya nggak aku ambil. Kenapa nggak aku ambil? Karena gajinya. Karena gajinya jujur aja guys, karena gini loh, aku ngebandingin dua perusahaan ini sama-sama menarik. Aku ngerasa dua-duanya bisa belajar banyak. Meskipun Cefotek ini kayak lebih kayak lingkungan kerjanya lebih menarik dan juga pakai bahasa Inggris gitu. Aku ada mikir, mungkin Inggris menarik juga ya ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi Cefotek kayak nawarin gaji yang menurut aku lumayan kurang menarik lah gitu gajinya. Sedangkan Adsentis, tadi kan Jumat sore aku nawar gaji dan akhirnya dikasih guys. Ya udah, maksudnya rasanya dia lebih kayak Chatsen aku gitu loh, kayak rasanya aku lebih dihargain di situ. Makanya akhirnya ya udah aku ambil perusahaan itu gitu. Ya gajinya bedanya jauh banget sih guys. Apalagi kalau misalkan dihitungnya gaji per tahun itu jadi bedanya jauh banget. Nah, jadi anyway, seperti yang aku bilang, aku akhirnya ambil kerja di Adsentis, dan ya di Adsentis ini aku kerja sebagai design development engineer. Jadi basically misalkan ada customer dari perusahaan pesawat besar yang kayak bilang, oke, minta tolong dong, aku pengen ngembangin sayap ini, boleh nggak tolong sayapnya didesain seperti ini, atau kita diskusi lah kira-kira mau dikembangin sayapnya seperti apa, atau nggak harus sayap, bisa bagian-bagian pesawat lainnya. Dan terutama sekarang ini bukan cuma pesawat yang biasa yang dikembangin ya, tapi ada
electric aircraft atau UAM atau urban air mobility, yang biasa kalau misalnya kalian di TV-TV kayak helikopter, drone yang bisa isi 2-4 orang doang gitu, yang biasa buat dalam kota. Emang itu lagi dikembangin banget di Jerman, khususnya di Eropa juga ya. Kontraknya itu kontrak permanen, jadi artinya ya nggak perlu kayak setelah 2 tahun 3 tahun diperpanjang. Jadi kontraknya permanen, cuman 6 bulan pertama adalah probate itu normal, jadi itu masa-masa percobaan. Kayak kalau selama di masa percobaan, sisi aku maupun sisi perusahaannya bisa aja mecat aku atau aku keluar dari perusahaannya dalam waktu 1 bulan, kayak 1 bulan sebelum kabarin terus keluar gitu. Kalau udah setelah dari itu kontraknya biasanya kayak butuh 3 bulan waktu untuk bisa dipecat gitu loh. Dan juga biasa dipecat cuman kalau misalkan alasan-alasan yang udah kayak udah nonsens banget, misalnya nyolong atau misalkan kayak kamu udah kerjanya jelek, disuruh perbaikin tapi masih nggak mau juga gitu. Biasanya yang kayak gitu sih, biasanya ya guys, tapi ya setiap perusahaan beda-beda. Ya hopefully aku nggak dipecat ya guys. Nah begitu guys ceritanya. Nah aku mau share dikit juga. Jadi selama aku daftar-daftar, sebenarnya aku daftar itu selalu sama, pakai dokumennya apa aja, CV atau Lebenslauf ya, tergantung ya. Kalau pakai bahasa Jerman Lebenslauf, bahasa Inggris CV, tergantung positionnya ini, detailsnya ini, descriptionnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Motivation letter atau Motivationsschreiben sama juga, tergantung bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Kedua ini sebenarnya kontennya tuh selalu sama, aku cuman ganti-ganti hal kecil doang gitu. Nah anyway, banyak yang request aku kasih tips untuk tulis motivation letter dan CV. Ntar coba lihat ya, aku bakal bikinin videonya atau enggak, tergantung kalian tulis komen di bawah apa enggak. Tulis ya guys, makanya komen di bawah. Oke lanjut lagi, dokumennya aku ada kasih. Dokumen aku pernah ikut course atau course project management, dan juga aku kasih Arbeitszeugnis. Arbeitszeugnis ini jadi aku udah pernah werkstudent kan di perusahaan lain. Terus perusahaan lain itu kayak tulisin selama aku kerja di situ kerjanya gimana, bagus gak, tepat waktu nggak, kalau disuruh kerjain nggak, dan lain-lain gitu. Apakah enak diajak kerja sama nggak? Nah biasa Arbeitszeugnis itu sangat menentukan. Kalau kalian kerjanya positif, itu tulisannya positif semua, itu biasa cari kerja lebih gampang sih setahu aku ya. Jadi terakhir guys, aku pengen kasih tips ke kalian juga buat kalian yang lagi mau cari-cari daftar kerja ya. Sebenarnya ada beberapa tips which di luar dari tips-tips yang mungkin kalian udah sering denger juga. Yang pertama, aku saran banget kalau misalkan kalian baru lulus, masih fresh graduate, kalian jangan kayak ambil gap year atau kayak ambil waktu liburan terlalu panjang. Lebih baik kalian segera langsung cari kerja. Bahkan kalau bisa ya kayak kalian masih master thesis atau masih skripsi, kalian udah mulai cari kerja gitu. Karena kalau misalkan kalian ada gap year-nya, bisa jadi kalian kayak harus jelasin selama di gap year ini kalian ngapain gitu. Atau misalkan bisa aja kayak orang-orang kayak mikir apa kamu males atau apakah kamu nggak dapat kerjaan. Itu mungkin overthinking aku aja, tapi ada kemungkinan kecil orang-orang mikir kayak gitu kan. Jadi aku bakal saranin banget ya kalau bisa jangan ada gap year gitu. Bahkan kalau mau liburan ya sebulan 2 bulan aja cukup. Kedua, ini sebenarnya aku udah bilang beberapa kali juga bahwa pentingnya bahwa kalian ketika bikin CV atau Lebenslauf dan juga motivation letter, jangan sampai ada typo, jangan sampai ada salah gramatik, dan juga kalian coba bikin template-nya sebaik mungkin. Nah, template-nya itu kalian bisa cari di internet dimanapun, banyak banget template CV sama motivation letter. Dan terus coba untuk bikin setema gitu, misalkan fontnya sama, atau kalau misalkan kalian bikin warnanya ada berapa macam warna gitu, jangan yang kontras-kontrasnya aneh-aneh gitu loh. Kayak misalkan kalau ada merah terang sama hijau terang gitu, kayak menurut aku nggak cocok ya, ntar malah kayak lampu merah. Menurut aku itu kayak hal-hal detail yang harus kalian perhatiin. Jadi orang HR atau orang atasan kalian pun enak gitu ngelihat CV-nya. Ketiga, ini sebenarnya penting juga dalam buat CV. Yang penting kalian coba untuk deskripsiin sebaik mungkin apa aja yang kalian udah pernah lakuin selama kalian kuliah atau selama kalian werkstudent. Jadi kalian harus tulis sedetail mungkin, tapi sebisa mungkin nggak kompleks juga. Jadi orang kalau baca enak gitu. Sebagai contoh ya, kalau misalkan kalian pernah punya pengalaman berorganisasi, kalian misalkan jadi ketua OSIS nih contohnya, kalian bisa kayak tulis pengalaman kalian adalah memimpin 20 orang sebagai ketua OSIS atau ketua organisasi mahasiswa dan lain-lain gitu. Jadi kasih detail yang jelas yang bisa dimengerti juga. Dan yang keempat, ini kayak menurut aku penting banget. Meskipun aku tahu ini sulit, buat kalian yang belum bisa bahasa Jerman, aku benar-benar saranin banget kalian untuk belajar bahasa Jerman
selagi kalian masih punya waktu. Kalau misalnya kalian mau kerja di Jerman, kebanyakan posisi itu tuh butuh bahasa Jerman sih. Nah, tips kelima terakhir, kalian harus banget percaya diri tapi jangan bohong. Ini sebenarnya aku udah pernah bilang beberapa kali, percaya diri tapi jangan bohong. Artinya apa? Misalkan contoh nih, Microsoft Excel. Aduh nih, kayaknya aku cuma bisa yang basic-basic doang deh. Kayaknya, meskipun aku udah kerjain itu 10 tahun, tapi cuma bisa yang basic-basic doang. Fungsinya masih banyak yang belum aku bisa. Tetap, kalian sebenarnya udah bagus banget gitu. Mungkin kalian bukan yang expert namanya, tapi kalian udah kayak advance menurut aku sih. Seperti itu. Jadi balik lagi, percaya diri tapi jangan bohong. Oke guys, segini dulu videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya request, tulis aja komen di bawah. Pengen aku bikin video apa, punya pertanyaan, tulis komen di bawah juga. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Oke? Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.